Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini kemarin secara nggak sengaja itu kipas angin yang ada blowernya, yaitu kipas angin nanospray, ini jatuh ke belakang ya, dan mengakibatkan konektor kabel besar itu patah ya. Jadi hari ini mau saya perbaiki. Oke, ini lagi dibuka sama anak saya ya. Setelah baut-bautnya ini terlepas, ini saya bongkar ya, saya lepas bodinya, dan saya dapati bahwa ada konektor yang patah. Ini dia konektornya yang patah ya. Jadi sama saya upayakan saya pasang kembali, saya solder ulang ya, mudah-mudahan bisa. Di dalam masih ada 2 baut yang perlu dilepas, dan saya serahkan pekerjaan ini pada anak saya sambil mengasah keterampilan anak saya pada bidang teknik elektronik ya. Dikarenakan ini adalah pengalaman pertama saya, yaitu mensolder ulang konektor, jadi saya tidak tahu bahwasanya ketika mensolder ulang atau mengganti konektor itu kaki-kaki yang jumlahnya ada 5 kecil-kecil itu sebaiknya dibersihkan dulu dengan pasta, kemudian disolder ulang tipis-tipis, baru dikunci dengan solder seperti biasa ya. Tapi dikarenakan ini pengalaman pertama kalinya, maka sama saya langsung solder saja, dan ketika sudah tersolder saya baru berpikir tentang kaki-kakinya ini ya. Kemudian saya baru lihat YouTube ya, lihat YouTube di pembelajaran itu ternyata stepnya itu harus kaki-kakinya terlebih dahulu yang disolder. Kemudian niat hati saya yaitu ingin melepas solderannya itu, malah saya kesulitan untuk melepas solderan yang sudah tak solder itu. Dan mau nggak mau ini kan untuk bisa melepas konektor itu butuh yang namanya itu solder uap atau blower ya. Berhubung saya nggak punya solder uap atau blower, maka ketika saya akal-akali kok nggak copot-copot, maka saya cari cara lain kawan-kawan. Oke kawan-kawan, dari sekian banyak kabel, dari 4 kabel ini satunya yang rusak ya, jadi sudah nggak bisa dipakai buat ngecas lagi, maka saya harus ini mengorbankan satu ini ya. Di sini akan ada 4 kabel ya, nanti saya pelajari mana yang kabel minus, mana yang kabel plus. Oh ternyata dua. Kalau di kabel ini, kabel yang panjang ini ada 4 kawan-kawan, dikarenakan yang 2 itu sebagai data, yang 2 di pinggir itu sebagai plus dan minus. Nah alhamdulillah malah langsung dapat 2 kabel, berarti di antara 2 kabel ini ada yang plus ada yang minus. Nah biasanya yang merah ini yang plus, biasanya yang putih ini yang minus. Nanti mau saya sambungkan sama ini dia, ini kan yang merah plus, tapi ini yang ini putih ya, yang ini minus. Oke, saya pelajari dulu apakah benar yang merah ini plus, ini kan merah muda, apakah yang putih ini adalah minus, sehingga nanti dilangsungkan disambungkan saja. Oke kawan-kawan, di antara 3 kabel ini voltasenya, kalau yang 2 panjang ini 2 volt ya, sedangkan untuk yang kabel pendek ini 4,5 volt. Jadi saya ukur menggunakan avometer ya. Kalibrasi saya arahkan ke 10 volt ya.
Yang merah adalah positif, yang putih ini adalah negatif. Dan kalau yang ini hitam, jadi sama ini. Yang hitam negatif, yang merah ini positif. Oke, voltase menunjukkan mendekati 5 ya, mendekati 5 volt. Sedangkan masing-masing kabel ini ketika saya tes itu hanya 1,2 volt. Oh, ini mau nih 4 nih kawan-kawan. Yang hitam ini mau dia. Oke, 4 volt ya. 4 volt. Kalau yang putih tadi mungkin saya kurang kenceng ya, anunya apa namanya? Megangnya mungkin kurang kencang. Oke, kabel ketiga. Apakah dibalik ya? Oke, memang kabel ini bermasalah ya. Ini enggak gerak nih, berarti memang putus ya. Jadi dari 3 kabel ini yang bisa dimanfaatkan adalah 2 kabel ini ya. Tapi karena ini pendek, jadi nanti saya agak kesusahan ketika saya pasangkan ke kipas anginnya, nanti sama sama batok casan ini kan kependekan ya, jadi susah. Maka saya pilih yang warna hitam saja. Oke, sekarang saya mau mensolder ya, mau mensolderkan antara kabel ini sama, saya langsungkan pada alat kipas anginnya itu. Oke kawan-kawan, ini saya putus sekalian ya. Oke, gunting sing aja yang tidak ngerusak. Oke, ini saya kelupas dulu. Oke, ini udah saya kelupas ya. Ini mau saya sambungkan sama kabel ini ya. Plus ke plus, min ke min. Supaya kuat, saya solder kawan-kawan. Supaya nggak menyatu, ini saya pisah ya. Saya pisah menggunakan, wah ini tadi harusnya ini kawan-kawan. Harusnya tadi saya masukkan dulu ya, saya masukkan dulu baru tak solder ya, saya lupa ini. Saya punya 2 insulator ya, yang selongsong sama yang begini. Nah ini saya cobain sama yang selongsong lah. Satunya juga ya.
Oke, nampaknya sudah beres ya. Bisa dicabut nggak ini? Oke, enggak. Udah lengket, alhamdulillah. Sudah nggak menyatu. Oke, tak cobain ya kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Ini tanpa saya rakit, saya coba dulu. Oh, betul. Mau tadi itu. Ini mas. Oke, mau hidup nih kawan-kawan. Oh, alhamdulillah. Udah bisa mas. Oke, baling-balingnya hidup ya. Ini karena nggak ada airnya. Nah, ini udah ada ininya ya. Oh, mati lagi. Apa kendor ya? Oh, kendor kawan-kawan. Coba ini kita hidupin kipas anginnya. Satu, speed satu. Oke, kawan-kawan bisa lihat ya. Speed 2, speed 3. Jadi ini tinggal dirakit ya. Jadi alhamdulillah jadi ya tanpa saya harus beli ini ya, beli switch barunya ini. Karena saya nggak punya blower, jadi ini nggak bisa tak copot, nggak bisa tak pasang. Tapi saya kendalanya itu nyopot ini ya, nyopot timahnya ini ya, karena saya nggak punya blowernya ini ya. Oke, langsung saya rakit ya kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, ini dikarenakan untuk bisa masang kembali, ini kabelnya ini kan harus keluar lewat sini ya. Nah, ini kan nggak muat ya. Nggak muat, jadi mau nggak mau ini tak putus dulu, nanti tak keluarin dulu dari lubang sini, baru nanti disolder ulang ya. Tadi ini kan percobaan, jadi tidak ini apa namanya, tidak memperhatikan. Nah, ini tadi kan. Sekarang oke, tak copot lagi dulu ininya, kabelnya ini tak copot lagi nih, nunggu panas dulu ya. Nah, kalau udah keluar baru solder ulang. Oke, sudah rapat ya. Sekarang mau saya rakit. Oke, sudah. Sekarang tak isi air ya, kawan ya. Nah, ini dia. Isi air.
Jadi saya beli alat ini harganya 80.000 kawan-kawan, dan alhamdulillah worth it ya. Jadi worth airnya ini yang worth it. Kalau kipasnya sih bisa jadi kipas buat tidur ya, kalau siang hari sih nggak mempan. Jadi alhamdulillah worth it. Oke, sudah saya pasangkan ya kabel casnya. Nunggu hidup dulu, kadang-kadang kan renggang kan. Nah kalau udah hidup gini, kita hidup. Ini bagian kipasnya, ini blowernya. Oh, lemah ya. Oh, ini tergantung apa namanya, kabelnya ini ya. Kalau dia rapet ya dia berfungsi. Nih kalau lagi uapnya, tapi tidak sekuat sekencang kayak sebelumnya ya. Ini faktor dari kabelnya ini. Oke, kalau kabelnya ini voltasenya lebih tinggi ya, ada di bawah 10, misalnya dapat 5, ini kemungkinan lebih besar lagi nih. Ini kalau tak kasih angin dia lebih lemah lagi kawan-kawan, kan lebih lemah lagi. Ini kayak kipasnya. Yang lebih saya butuhkan itu adalah blowernya ya, lumayan lah, lumayan. Nanti kadang-kadang bisa lagi, bisa normal kembali lagi. Jadi ini belum maksimal blower, kemampuan blowernya belum maksimal. Nanti saya bersihkan pakai anti karat ya, soketnya itu saya bersihkan dengan anti karat, mudah-mudahan bisa lebih kuat lagi dayanya. Atau nanti bisa saya ganti kabelnya dengan kabel yang lebih besar ya, dengan voltase di atas 4. Ini tadi kan cuma 4 aja, kalau di atas 4 kemungkinan lebih besar nanti blowernya. Oke, terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.